Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Pastinya di setiap episode ya kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa kita tarik ya maknanya ya, dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada episode kali ini bertajuk Sahabat Pesisir Sehat. Nah, kita akan tahu lebih lanjut terkait apa sih Sahabat Pesisir Sehat ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ngobrol bersama Kak Julianti Ismasari Usman MT selaku dosen teknologi laboratorium medis. Sebelumnya terima kasih, saya sudah diundang ke program TV Inspirasi Kita untuk sedikit sharing tentang apa sih program Sahabat Pesisir itu. Betul sekali, dan ini juga menarik ya Kak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Dan terkait program Sahabat Pesisir ini juga merupakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah pesisir melalui edukasi, screening kesehatan, pendampingan, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Betul ya Kak ya? Berarti? Iya, seperti itu Melissa, program kami. Jadi kami fokus ke kesehatan ya, tidak hanya berbicara kesehatan tapi mengedukasi masyarakat di wilayah pesisir apa sih yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesehatan terutama di wilayah pesisir itu sendiri. Betul. Nah Kak, kita kan ngobrol lebih lanjut ya terkait Sahabat Pesisir Sehat ini, tapi mungkin kita bisa tarik mundur ke belakang. Yang bisa kita tahu kakak ini kan adalah dosen teknologi laboratorium medis. Mungkin bisa diceritakan pendidikannya apa Kak? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi berbicara tarik ulur ke belakang, jadi memang saya profesinya sebagai seorang dosen. Ya kebetulan pendidikan saya itu D3 sama D4-nya itu fokusnya ke teknologi laboratorium medis ya. Jadi kita fokus bekerja di laboratorium. Jadi terkait pemeriksaan kesehatan itu sudah tidak asing lagi ya di telinga saya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2, saya ambil teknik biomedis kebetulan di Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, seperti itu. Setelah itu sempat mencari pengalaman di Jakarta sebagai seorang dosen di Universitas Binawan. Ya, saya juga mengajarnya di teknologi laboratorium medis. Nah, sekarang karena kebetulan nih ditarik kembali nih ke daerah asal, jadi saya sempat tes PNS di 2020 dan ternyata lulus ya, sehingga mengharuskan kembali untuk berkarya di kota sendiri. Jadi saya di Kendari itu kurang lebih sudah ini masuk tahun ke-6 ya gitu. Jadi sebelumnya 6 tahun itu masih merantau ke Jakarta cari pengalaman. Menarik ya Kak ya. Dan berarti kalau untuk basicnya mungkin juga experience-nya juga alhamdulillah sudah lumayan banyak sekali ya Kak ya. Kalau mau dibilang lumayan banyak udah juga, karena saya masih merintis ya pelan-pelan kira-kira apa sih yang perlu digali dari diri saya kira-kira yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga orang-orang sekitar. Baik. Oke. Dan saat ini menjadi dosen teknologi laboratorium medis. Nah, itu mungkin bisa diberikan gambaran ya Kak terkait ini seperti apa ilmu ini. Oke. Jadi memang kebetulan saya dosen di jurusan teknologi laboratorium medis ya di Poltekkes Kemenkes Kendari bertempat di Ondonohu. Jadi memang kegiatan ini berfokus ke pemeriksaan kesehatan. Jadi kita fokus ke pemeriksaan laboratorium, di mana mungkin kita sudah tahu ya bahwa pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan darah ya, kemudian urin ya, berbagai cairan tubuh lainnya yang memang tujuannya untuk mengidentifikasi kira-kira kita ini dalam kondisi sehat apa tidak. Seperti itu. Jadi gambaran teknologi laboratorium itu adalah bagaimana cara kita untuk melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar sehingga hasil yang dikeluarkan ke pasien itu bisa menjadi salah satu bagian dari penegakan diagnosa dokter. Tentunya bisa dipakai untuk pengambilan keputusan dokter nih, kira-kira nih pasiennya harus rawat inap atau mungkin rawat jalan, dan kira-kira pengobatannya itu apakah perlu dihentikan atau tetap dilanjutkan. Jadi seperti itu. Menarik. Jadi pekerjaan di laboratorium itu susah-susah gampang. Ya, benar.
Oke, Gitu. nah berarti menjadi dosen juga memiliki kegiatan-kegiatan lain dan kembali di salah satunya di Sahabat Pesisir ini ya, Sahabat Pesisir Sehat ini. Ya, Oke, kembali ke sahabat biar sehat. baik. Nah kalau untuk awal mulanya itu seperti apa Kak? Dan sebenarnya apa sih program ini? Iya, jadi kalau ditanya apa sih program Sahabat Pesisir Sehat, jadi memang program Sahabat Pesisir Sehat ini kita bangun sebagai suatu program ya yang memberdayakan masyarakat terutama di wilayah pesisir ya, karena kita tahu bahwa wilayah pesisir itu aksesnya sangat terbatas mulai dari transportasi, Iya. kemudian kesehatan, sehingga eh, dengan adanya program ini ya kita bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama di wilayah pesisir ya. Jadi dengan melakukan edukasi ya tentang kesehatan, kemudian melakukan pendampingan kesehatan serta upaya promosi dan juga preventif ya untuk Iya. mencegah adanya berbagai penyakit seperti penyakit infeksi ya, Oke. kemudian menular maupun penyakit yang tidak menular seperti itu. Oke, wow. Nah, berarti Kak kalau untuk betul-betul awal mulanya ya, mungkin ini dari tahun berapa? Awal mulanya sebenarnya kegiatannya untuk bersama teman-teman di pesisir itu sudah berawal dari 2022 kebetulan, karena memang sebagai dosen itu kita harus melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Ya. Jadi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini kita diharuskan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan ya sebagai dosen untuk memberikan yang terbaik buat Betul. masyarakat. Jadi karena fokus kegiatan kami di Poltekkes Kendari itu adalah ke masyarakat pesisir, sehingga setiap kegiatan itu selalu kami utamakan ke teman-teman di pesisir. Oke. Tuh ya, karena melihat masalah yang ada ya seperti kesehatan. Jadi memang pada saat turun itu pertama melihat oh ternyata mereka tidak pernah merasakan pemeriksaan pengambilan darah. Iya. Bahkan pada saat dilakukan pengambilan darah, oh ini saya mau diperiksa apa ya? Iya. Tuh. Jadi itu yang latar belakangi saya dan juga teman-teman di beberapa profesi di Poltekkes Kendari. Akhirnya kita membuat program Sahabat Pesisir. Sahabat Pesisir. Ya, jadi program Sahabat Pesisir itu ada di tahun 2025. Setelah kami mentelusur nih kira-kira apa ya yang bagus buat tema kita yang Iya. tidak hanya sekedar seremonial saja Betul. di lapangan untuk pengabdian masyarakat, tapi berkelanjutan. Makanya lahirlah program Sahabat Pesisir ini kemarin kita di desa di Kelurahan Petoaha Oke. ya, kecamatan di Nambo. Iya. Kemudian lanjut lagi kegiatannya itu bekerja sama dengan teman-teman dosen di Poltekkes di desa Pamendati. Wah. Gitu. Nanti ini ada lagi deh pemeriksaan di daerah Konut. Oke. Jadi tetap jalan kegiatan. Tetap ini ya berjalan terus Iya, ya berarti. Ya. betul. Oke Kak. Nah, berarti Sahabat Pesisir Sehat ini berarti kan itu ada latar belakangnya dulu, ada mungkin motivasi khususnya dalam diri gitu ya Kak. Mungkin kerap kali pernah melihat, oh oke kita pernah berkunjung ke pesisir, terus melihat, oh kayaknya memang ada keterbatasan di sana. Gitu. Oh iya, betul sekali ya Mbak Nisa. Kalau kita berbicara asal muasalnya, itu memang bermula ketika saya turun langsung ke lapangan ya. Jadi kebetulan saya dapat lahan PKL-nya itu di daerah yang pesisir pantai. Jadi memang masyarakatnya itu tinggal di apa ya, di pantai yang mana aksesnya itu sulit ya untuk ke tempat kesehatan. Kemudian setelah saya mendapat informasi di sana, oh kami ada juga pemeriksaan ya, tapi biasanya lebih ke edukasi. Makanya di sini saya fokus ke pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat. Jadi kalau dulu kita hanya melakukan pemeriksaan, nah sekarang saya coba membuat dengan adanya program Sahabat Pesisir ini itu tidak hanya sekedar pemeriksaan. Kita akan buatkan kartu kontrol kesehatan, apalagi sekarang Kementerian Kesehatan itu sudah membuat program juga ya yang cek kesehatan gratis, yang mana semua masyarakat itu bisa
ya mengakses mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma ya tanpa ada pungutan biaya. Jadi karena masyarakat pesisir mungkin belum pernah terjamah tentang kesehatan gratis itu apa ya, jadi kami coba hadir ya di tengah masyarakat. Jadi melihat masyarakat dia tidak tahu golongan darahnya apa ya, sehingga itu menjadi salah satu apa ya yang bisa saya lakukan nih buat teman-teman masyarakat pesisir nih, biar mereka juga bisa mendapatkan kesehatan yang sama dengan kita yang ada di daratan ya, seperti pastinya. Dan itu juga menjadi salah satu visi dan misi ya daripada sahabat pesisir sehat ini ya Kak. Iya, tentu itu jadi visi misi sahabat pesisir yang juga merupakan turunan dari visi misi kampus. Baik, wow, luar biasa sekali sahabat inspirasi. Kak, kita akan ngobrol lebih lanjut ya terkait mungkin bagaimana kegiatan di lapangan itu terjadi ya di sahabat pesisir sehat itu, tapi mungkin kita akan jeda dulu Kak. Oke, jadi sobat inspirasi jangan kemana-mana, tetap di inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya.